Islam jelas sekali. Alaikum bisidqi. Hei kalian, bersikaplah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sidik itu, jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Jadi kalau orangnya sudah tidak bisa jujur, itu baiknya tuh baik topeng untuk menutupi ketidakjujurannya. Toko swalayan 212 Mart yang berada di beberapa titik di kota Samarinda kini terlihat sudah tidak beroperasi lagi. Minimarket yang dibangun dengan semangat kebangkitan ekonomi umat itu diduga tengah tersandung kasus penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Sebelumnya pada Jumat 30 April 2021, kuasa hukum dari LKBN Lentera Samarinda telah melaporkan 4 orang terduga pengemplang dana investasi. Mereka adalah pengurus komunitas koperasi syariah 212 Mart, masing-masing berinisial PN, RJ, HB, dan MS. Lembaga Bantuan Hukum 212 Mart yaitu terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Nah sampai saat ini masih kita pelajari untuk laporan tersebut. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya. Deklarasi market 212. Dokter-dokter spesialis silakan naik ke atas. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Mart pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Korban saat itu menyetor dengan jumlah uang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp20 juta. Kemungkinan nanti kita akan klarifikasi para pihak. Kita akan pelajari dulu investasi ini seperti apa, karena ada yayasannya juga, itu kita perlu pelajari dulu nanti. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Pelakunya diduga penggerak komunitas koperasi 212 Mart. Keberadaan pelaku tengah dicari karena berdasarkan penuturan korban, pelaku hilang kontak sejak toko 212 Mart mulai bangkrut. Beberapa warga juga yang telah berinvestasi juga telah menghimpun sejumlah bukti-bukti catatan keuangan, baik keuangan dari koperasi sendiri juga telah dikumpulkan oleh mereka yang pernah bekerja sebagai karyawan di 212 Mart ini. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Yang ketiga adalah teladan dalam adil. Dugaan penggelapan dana investasi oleh sejumlah oknum pengurus 212 Mart Samarinda telah menimbulkan kerugian hingga 2 miliar rupiah dan kini sudah ditangani polisi. Kedua, deklarasi belanja di toko muslim. Pokoknya nggak ada cerita kebahagiaan, kebenaran bisa akur, bagus, lengkap, dan maju tanpa keadilan. Karena adil itu lawannya zolim. Berarti kalau tidak adil itu zolim. Apa yang bisa ditegakkan dengan kezoliman? Tidak akan pernah ada. Kasus ini berawal dari ajakan investasi untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Samarinda pada 2018 yang lalu. Pembentukan toko dilakukan melalui metode pengumpulan dana investasi masyarakat secara terbuka.
dengan melakukan transfer minimal 500.000 hingga maksimal 20 juta rupiah. Menurut kuasa hukum para korban, ada sekitar 600 orang yang telah berinvestasi di tempat usaha tersebut dengan nilai total investasi mencapai 2 miliar rupiah. Makanya besar harapan, jangan nuntut orang lain nih, hadirin ya. Wah, saya ingin itu adil, saya ingin itu jujur, itu nggak akan kejadian. 3M saja, mulai dari diri sendiri. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Maret pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Korban saat itu menyetor dengan jumlah uang bervariasi antara Rp500.000 hingga Rp20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya berada di 212 Maret. Nggak usah mikir lagi ya. Nggak usah mikir lagi. Itulah fondasi kekuatan umat saat ini. Nggak usah Anda berpikir, yang punya produk siapa, Dede juga. Jangan dulu. Minimal kita sebagai salah satu jaringan yang menjual produk-produk untuk kebutuhan umat. 212 Maret. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Darmasena mengatakan bahwa polisi kini sudah membentuk tim kasus dugaan penyelewengan atau penggelapan dana investasi 212 Maret tersebut. Oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Maret. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan. Tadi kita bertanam padi, sana langsung datang ke sana. Jadi dari sini langsung ke tempat jual padi, tempat jual beras, langsung sehingga mata rantai rentenir petani-petani. Oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Kuasa hukum dari KLBH juga ya. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Maret. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan. Tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Namanya 212 Maret itu adalah pasar-pasar Islam. Lanjutkan. Dia menyaksikan wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu, dan dia mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah itu. Oleh karena itu, kebohongan betul-betul sikap yang sangat konyol, merugikan, mencelakakan, dan menghinakan diri kita. Kita bisa berbohong, orang lain tidak tahu, bukan karena kita pandai berbohong. Orang bisa dibohongi karena Allah menutupi kebohongan kita, dan bila saatnya Allah membuka, tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang Allah tetapkan. Dan bila Allah membuka aib kita, maka kehormatan kita akan jatuh, tidak akan dipercaya. Sekalipun kita berbicara benar, sekali kebohongan kita terbuka, tidak akan lagi dipercaya. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillah min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah. Padahal yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya. Hendaklah kalian menjadi orang yang benar dan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran, tekad yang hidup lurus, benar, inilah yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Khairun, di mata Allah orang paling baik, nanti di akhirat akan dibangkitkan bernama Ma'as-Siddiqin, bersama orang yang benar, Ma'al Nabiyyin, bersama para nabi, Was-Siddiqin, orang-orang yang benar, Was-Syuhada, bersama orang yang mati syahid, Was-Salihin, bersama orang-orang yang saleh. Fa innal kadhib, karena dusta, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Dan fujur itulah yang mengantarkan menjadi ahli neraka. Jadi mustahil bangsa kita ini akan dipenuhi kebaikan kalau tidak jujur.